Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk hari ini, hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. Jadi sekarang jamnya jam 12.55 waktu Indonesia bagian Barat, masih sesi satu break ya. Jadi berlaku untuk 16 Juli 2021 sampai dengan 19 Juli 2021 hari Senin. Untuk pembahasannya saya bagi menjadi dua bagian ya. Jadi satu bagian saya bahas 8 saham, bagian kedua saya bahas 8 saham ya. Jadi memang agak banyak ya. Ya, kenapa kok agak banyak Pak Sunar? Makin lama kok makin banyak gitu ya. Karena ya ada beberapa sih lumayan bagus sih ya gitu ya. Jadi saya bagi menjadi dua bagian. Mudah-mudahan aja membawa profit yang luar biasa ya. Dan membawa berkat yang luar biasa. Jangan lupa yang baru join, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk komen ya kalau ada pertanyaan atau saran. Jangan lupa juga untuk like videonya ya. Jadi saya mulai langsung. Untuk 8 saham pertama ya, saya bahas Arto, BRIS, BEX, BBB, TINS, Bull, AGII, dan Inco. Jadi saya mulai langsung untuk Arto ya. Jadi Arto kali ini sebenarnya garis-garisnya sudah saya bahas dari lama banget ya. Dari sejak bawah, tinggal ikutin aja ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, lumayan profitnya ya. Arto dia breakout higher high hari ini ya. Ini saran saya sudah saran untuk buy up ya, average up ya, 15.500 ke atas. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 15.500 dan 15.000. Kemudian untuk yang belum buy, kalau mau buy on weakness, memang nggak dikasih Pak Sunar buy on weakness. Ya memang karena dia sebenarnya dikasih ya, ini hampir dikasih ya. Kalau nggak cerewet banget sampai nyentuh ini ya, kalau dia rebound ya harusnya ikut yang garis berikutnya 14.000 harusnya sudah buy ya, seperti itu ya. Misalnya belum buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area ini saya naikkan ya, 14.000 sebenarnya 14.500. Artinya kalau dia terkoreksi, tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 14.500 barusan buy seperti itu ya. Atau tunggu sekalian di area 12.250 sampai dengan 12.650 ya. Ini yang bawah sekali ya. Tapi mudah-mudahan aja masih bisa terus naik ya. Yang belum punya Pak Sunar, apakah bisa buy Arto sekarang? Boleh ya. Asalkan pasang stop lossnya di 15.500 dan 15.000. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Jadi buy sekarang, kemudian di tengah-tengahnya ini ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 16.000 boleh tambah lagi. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 11.500 boleh tambah lagi. Target price berikutnya adalah Fibonacci extension 161,8% ya, di 17.800. Itu untuk Arto ya. Katanya sih Arto ini ya, ada analis dari salah satu sekuritas asing ya, dia bilang target price-nya sekitar 19.000 ya. Ya mungkin aja ke sana ya, seperti itu ya. Memang sentimennya masih cukup kuat ya, Bang Arto ya. Ini gara-gara sebenarnya bukan Bang Arto lagi namanya, Bang Jago ya. Jadi ya gara-gara sentimen Gojek ya, seperti itu ya. Apalagi mau IPO Gojek dengan Tokopedia ya, Goto ya, bukan GoTo. Kalau GoTo kan Tokopedia kan pakai O ya, jadi Goto ya saya bilangnya ya. Jadi mudah-mudahan aja ya, memang kita berkaca dulu ya dengan IPO-nya Bukalapak ya. Jadi Bukalapak dia IPO terlebih dahulu ya, kita lihat aja seperti apa nanti ya. Yang mau pesan silakan pesan ya, di sekuritas masing-masing ya, silakan tanya ke customer service-nya. Kemudian berikutnya saya bahas mengenai analisa saham hari ini ya, untuk BRIS. Jadi BRIS intinya ya, sampai minggu depan ya, dia akan berusaha untuk breakout ke atas 2510 ya, seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk pemasangan trading stop dan juga buyback. Kalau misalnya dia sudah berhasil naik lagi ke atas ya, seperti ini ya. Sebelumnya kan dia turun di bawah 2400, harusnya kena trading stop jual dulu, seperti itu ya. Tapi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2400 ya harusnya buyback ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trading stopnya di 2400 dan 2320. Kemudian buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Jadi banyak bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 2510 tambah lagi, naik lagi ke atas 2620 tambah lagi ya, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan target price terdekatnya di sekitar 2910 ya tercapai ya. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar? Ada ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut-takut, jangan terlalu ragu-ragu ya. Memang ini kurang lebih area resistennya 2510 ya. Jadi itu adalah titik penting. Kalau dia berhasil naik ke atas 2510, bukan berarti langsung take profit, bukan ya. Kalau mau tambah lagi boleh ya, silakan ya. Berarti dia akan terus naik ke atas ya. Jadi sejauh ini uptrendnya untuk BRIS masih cukup bagus ya.
Kurang lebih cukup analisa saham BRIS. Berikutnya untuk analisa saham BEX ya. Naiknya adalah karena sentimen positif ya beritanya ya. Saya nggak bahas beritanya, nanti silakan cek sendiri ya. Tapi ini garis-garisnya sudah saya berikan. Intinya di sini ya, dia kan ada gap up ya, hari ini tiba-tiba naik tinggi kemudian turun ya, koreksi ya. Harusnya yang sudah punya, kalau rajin nonton analisa saham saya dan mencatat ya, ini 97 saya sudah kasih panduan untuk pasang trailing stopnya ya, dan juga untuk buy up kalau dia berhasil naik ke atas. Jadi kalau dia gagal turun lagi pas 97, harusnya sudah jual sebagian ya. Berikutnya kalau yang belum jual, pasang aja trailing stopnya di 92 dan 89. Jadi intinya ikutin aja garis-garis ini ya kalau trading ya, seperti itu ya. Tinggal kalau yang sudah punya belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja di 92 dan 89. Maksimum di 83 ya, kurang lebih di swing low-nya ini ya, 14 Juli. Kemudian kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh, asalkan pasang stop lossnya di, kalau 92 kan terlalu dekat pasang stop lossnya, jadi pasangnya di 89 dan 83. Itu yang kalau beli sekarang pasang stop lossnya di sana. Kemudian belinya bertahap aja, kalau dia naik lagi ke atas 97 tambah lagi, naik lagi ke atas 104 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 104, target price berikutnya adalah 113. Itu untuk PEX ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ini ya, mudah kok ya, seperti itu. Kalau percaya bisa dicoba ya, seperti itu ya. Jadi santai aja, cukup ya untuk PEX ya. Berikutnya untuk BBB ya, dia masih naik lagi ke atas ya, naik ke atas 665 ya. Nah sayangnya dia ekornya panjang ke atas ya. Ekor panjang ke atas memang indikasinya biasanya ada potensi pembalikan arah ya, seperti ini ya, pembalikan arah ya. Jadi kita nggak usah terlalu takut sih kalau dia berhasil breakout dari ekor atasnya ya. Kita kalau mau buy hasil higher ya silakan ya, seperti itu ya. Ini level-levelnya sudah saya berikan, naik ke atas 665 kan buy lagi tambah lagi ya. Nah, Pak Sunda kok turun lagi? Ya wajar aja karena dia sudah naik 2 hari tinggi ya. Tinggal pasang trailing stop ya. Jadi garis-garis merah ini bisa dua arah ya, bisa untuk average up. Kalau dia gagal turun ke bawah ya lebih baik jual dulu sebagian, seperti itu ya. Jadi sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 620 dan 570 ya, seperti itu ya. Nah, itu bagi yang sudah punya. Kemudian masih yang, kalau yang ragu-ragu buy on weakness Pak Sunar ya, tunggu aja di sekitar area 494 sampai 120 ya, tunggu di sana kalau mau buy on weakness ya. Kalau di bawah 494 saran saya sih jual dulu, karena kalau dia di bawah 494 ada kemungkinan dia turun lagi ke area sekitar 400-an ya, seperti itu ya. Nah, jadi resiko ya. Jadi buy on weakness itu bukan berarti kalau turun lagi buy lagi di bawahnya, enggak ya. Kita lihat istilahnya support psikologisnya ya. Kalau dia turun banyak 520 ya ada kemungkinan dia balik lagi ke 400 ya, seperti itu ya. Kemudian mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja ya, karena dia berhasil breakout higher high. Walaupun dia turun di bawah 665 tapi belinya sedikit aja, jangan terlalu banyak ya. Pasang stop lossnya di 620 dan kalau 570 terlalu jauh ya, tengah-tengahnya ya saya ambil sekitar 600 saya. Kalau mau pasang dua level ya, baik sekarang pasang stop lossnya di 620 dan 600. Kalau naik lagi ke atas 665 silahkan tambah lagi ya, average up. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas berapa Pak Sunar, kalau mau tambah lagi, naik lagi ke atas 690 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 720 tambah lagi, target price-nya adalah 800 dan 840. Itu untuk BBB ya, cukup ya. Berikutnya untuk analisa saham TINS ya. Jadi TINS masih kuat naik. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, saya nggak rubah-rubah lagi. Harusnya 1695 ke atas sudah tambah lagi ya. Nah kok sesi satu break kok ditutup di bawahnya Pak Sunar ya, harusnya pasang trailing stop seperti itu ya. Jadi sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 1660 dan 1600. Intinya kalau dia selama bertahan di atas 1600 dia masih peluang naik terus sampai dengan 1900 ke atas ya. Jadi mau buy sekarang boleh, pasang stop lossnya di 1660 dan 1600. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas high-nya hari ini 1730 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1770 tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1770 maka target price-nya adalah 1840 dan 1915 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi ini resisten terdekatnya yang dia uji ya, di atas Fibonacci retracement 8,2% ya, sekitar 1915. Jadi ini yang sebelumnya Fibonacci retracement-nya ya. Saya lihatkan aja dari sini sampai sini ya, saya tarik garisnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan.
tinggal disesuaikan dengan money managementnya seperti apa ya, resiko profil masing-masing tergantung ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk BULL, Bull ya, Buana Lintas Lautan Tbk. Jadi kalau kita lihat di sini Bull, dia memang masih cenderung downtrend ya, walaupun rebound 2 hari ini kan sideways di bawah. Jadi masih sebenarnya sih masih cukup resiko ya sebenarnya itu ya. Karena ini sebelumnya saya ukur Fibonacci retracement-nya ya kan, dia sideways di sini, kemudian dia breakdown lagi, bahkan dia breakdown di bawahnya ini ya, 250 ini ya. Jadi menurut saya kalau yang sudah punya untuk bull ini pasang aja stop loss-nya ya. Jadi pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya ya, terserah. Tergantung ya, kalau belinya di atas berarti stop loss, kalau belinya di bawah berarti trailing stop ya. Jadi pasang aja di 246 dan 236 seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang Pak Sunar, kira-kira boleh nggak gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya kalau mau buy minimal tunggulah, paling cepat banget itu kalau mau spekulasi buy, tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 260 ya, ini paling cepat banget. Tapi saran saya ya lebih baik tunggu di area ini ya, yang saya kasih tanda ini ya. Ini sekitar area 290, ini saya sungai di sini ya, 292 seperti itu ya. Kenapa Pak Suntar harus tunggu 292? Karena kalau selama di bawah 292 dia masih resiko cenderung ke bawah ya. Walaupun dia masih belum naik ya, mungkin sideways dulu ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau lebih amannya ya tunggu di atas 292 ya. Kalau mau curi start minimal ya paling cepat ya, itu baik kalau dia berhasil naik ke atas 260. Seperti itu ya. Pak Sunar, berarti Pak Sunar yakin bakalan naik ke atas 260 ya? Ya enggak, bukan begitu ya. Artinya kita belinya tunggu konfirmasi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 260 barusan buy. Buy-nya bertahap setiap kelipatan 10 rupiah aja ya. Jadi 20 naik lagi ke atas 270, tambah lagi, terus dia berhasil naik lagi ke atas 280, boleh tambah lagi ya. Jadi sistemnya average up seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi agak banyak ya mungkin tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 292 ya. Terus terang trennya dia masih cenderung downtrend ya. Jadi jangan terlalu agresif banyak, secukupnya aja. Pasang stop lossnya di 246 dan 236 ya, jangan lupa. Lebih cukup ya. Oh jadi sekalian saya tambahkan, kalau lagi dalam kondisi downtrend ya, ini kan masih downtrend ya, dia di sini sideways naik turun ya, kemudian sideways turun lagi downtrend ya. Ini sebenarnya masih downtrend ya, walaupun candlenya sudah hijau di sini ya. Jadi itu ya. Tapi biasakan kalau trennya masih downtrend ya, kita jangan melihat ke bawah. Kalau kita melihat ke bawah, itu kecenderungannya kita nanti akan average down terus ya. Bahkan tangkap pisau jatuh, kalau turun lagi di average lagi gitu ya. Jadi kalau saham lagi strong downtrend, kalau mau spekulasi buy atau buy kalau dia rebound ya, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas resisten terdekatnya, itu paling cepat ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini resisten terdekatnya ya di area kurang lebih 292 ya. Itu kurang lebih saya pakai prinsip pakai HH value ya. Jadi di sini periodenya untuk yang merah ini ya, itu 8 hari terakhir. Jadi 8 hari terakhir itu kan di sini ya, 286. Nah, seperti itu ya. Jadi ini garis lurusnya adalah garis, istilahnya garis keseimbangannya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 292, itu kecenderungannya masih boleh tambah lagi ya. Jadi lebih aman ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup untuk analisa saham harian untuk bull. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk AGII ya. Dia masih cenderung untuk naik lagi. Jadi minggu depan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1700 ya. Yang sudah punya tetap ikutin aja garis-garisnya, pasang aja trailing stopnya di 1550 dan 1500 ya. Maksimum di 1440. Kalau dia turun banyak 1440, lebih baik sih jual dulu ya. Ada kemungkinan dia testing lagi 1285an kurang lebih ya. Ini Fibonacci retracement 61,8% ya, seperti itu ya. Jadi saya tarik ini ya, Fibonacci retracementnya dari swing low di sini ke swing high di sini. Yang mau buy and weakness, sebenarnya sih mau buy sekarang boleh ya, karena intinya selama dia bertahan di atas 1440 dia masih cukup bagus ya. Kalau buy sekarang boleh, pasang aja stop lossnya di 1550 dan 1500 ya.
Baiknya bertahap aja. Kalau breakout naik ke atas 1650 tambah lagi, breakout lagi ke atas 1700 tambah lagi. Target price terdekatnya adalah 1800. Kalau dia berhasil naik ke atas 1800, target berikutnya adalah 2100 di sini ya. Jadi kalau mau tambah lagi ya setiap lipatan 100 rupiah kenaikannya ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian untuk AGII. Kemudian berikutnya untuk analisa saham hari ini untuk Inco. Jadi Inco ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi yang rajin nonton ya, mencatat ya, harusnya kalau sudah breakout lagi ke atas 5400 boleh tambah lagi ya, average up ya. Yang sudah punya pasangan saja stopnya di 5275 dan 5150. Jadi saya nggak geser-geser lagi. Kalau buy on weakness ya terpaksa masih tunggu di area sekitar ini ya, 4825 sampai dengan 4850-an kurang lebih ya. Tunggunya di sana kalau buy on weakness. Kalau dia turun di bawahnya 4800, saran saya jual dulu karena ada kemungkinan dia testing lagi area supportnya di sekitar 4180 sampai dengan 4270 ya. Seperti itu ya. Jadi di area yang saya kotain sebelumnya di sini ya. Jadi ciri khasnya untuk saham-saham yang sentimen nikel ya, dia kalau selama harga nikelnya masih cukup bagus ya, naik terus ya, dia kecenderungan harga sahamnya juga ikutan naik ya. Kalau batu bara, benar batu bara sebelumnya all time high ya, terus ternyata harga batu baranya kenaikannya masih belum naik gitu ya. Ya memang belum karena biasanya batu bara musimnya akhir tahun dan jelang awal tahun ya. Ada beberapa yang bagus untuk buy sekarang ada ya. Nanti mudah-mudahan minggu ini ada waktu saya bahas mengenai analisa saham batu bara ya. Yang mana kalau mau buy jangka menengah sampai awal tahun depan potensialnya masih lumayan bagus seperti itu ya. Untuk emiten batu bara. Jadi untuk analisa saham hari ini saya stop dulu dengan Inco ya karena sudah ada 8. Ini part 1 ya. Part keduanya nanti saya sambung lagi 8 saham lagi ya. Seperti itu ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen juga ya. Terima kasih.